Oh. Puncak ini tidak sih. Tapi Apalah arti sebuah pendakian kalau kita tidak nikmati pendakian itu? Kita tidak boleh menganggap enteng jalur pendakian dimanapun itu. Sesian itu sudah mulai agak berubah. Jadi bukan lagi sebagai jalur trekking. Sesian biarkan tetap jadi gunung. That's all. Cuma itu saja. Dari tadi sebenarnya saya dari pos 1 itu kayaknya baru ada satu pos yang saya temui sebelum saya sampai ke puncak Sesian. Sebenarnya dari tadi ini mencari mana pos 2-nya, mana pos 3-nya, mana pos 4-nya. Cuma kayaknya memang jalur Sesian agak unik. Yang sebagai penanda mungkin cuma pos 1 kemudian ya puncak. Atau memang jalur ini adalah salah satu jalur alternatif yang termudah karena saya sih menghitung jarak antara dari tadi pos 1 ke hampir menuju puncak ini sekitar ya relatif sekitar 2 jaman lah untuk pendaki pemula yang baru naik ke Sesian. Mungkin itu juga menjadi salah satu yang menarik pengunjung untuk datang ke Sesian karena jalurnya ya relatif pendek. Berbeda dengan beberapa jalur-jalur pendakian di Sulawesi Selatan seperti Bawah-Karem, Bulu Saraung ataupun Lompo Batang yang memang agak panjang. Tadi dari pos 1 ya saya hitung-hitung ya hampir sampai ke puncaknya sekitar 2 jaman. Tapi terus terang view-nya keren sepanjang perjalanan itu. Terlepas dari tadi yang permasalahan tangga itu, semua jalur yang menuju ke puncak ini menurut saya pribadi keren. Keren karena view-nya di sepanjang jalan itu kita bisa langsung dapat melihat wilayah Toraja Utara dari atas. Oke, next kita lanjut lagi menuju ke puncak. Benar, jangan pernah meremehkan jalur. Awalnya kami pikir mendaki Sesian akan mudah. Hitungan kami 2 jam sudah bisa menggapai puncak awalnya. Tapi Sesian buat kami hilang jalur dan menguras tenaga. Menuju puncak, kayak ada shelter, ada tempat persinggahan. Saya nggak tahu memang berfungsi sebagai shelter atau rumah-rumah kebun. Cuma ya sekali lagi salah satu tanda adanya kehidupan adalah bentuk vandalisme. Oke. Untuk IPA 1 kapan nanjak bareng? Kapan-kapan. Oke. Satu quote yang paling bijak sekali di jalur pendakian ini adalah sayangilah alam seperti engkau menyayangi pacarmu. Oke, saya mencintai alam dengan cara merusaknya, maka cara saya untuk mencintai pacar saya adalah dengan cara merusaknya. Siapapun yang menulis ini, the best. Gila. Iya. Lama gila. Hah? Lama ki. Ya karena kita ini pendaki santai. Untuk apa? Mendaki tergesa-gesa. Bukannya puncak itu tidak akan lari kemana-mana, kawan kata. Betul tidak? Betul. Saya ini penikmat senja yang romantis. Ayo kita lanjut lagi. Katanya Rehan kita lambat. Cepat. Ada suara penebang kayu. Kayaknya kita tanya coba. Kira-kira gimana puncaknya ini? Bapak permisi, lupa saya. Kalau puncaknya kemana? masih di atas. Masih di atas, berarti saya ikuti jalur ini saja, Di. Kalau untuk air? Air Iya. di atas kita. Wadah Ji langsung di atas, Di. Iya. Oke, siap. Makasih, Pak, Di. Makasih Pak. Selamat ki. Baru ndak ada string, Di. Tidak ada penanda jalur, Di. Oh, ada. Ini nih.
tali nih warna biru. Coba ambil jalur kanan yang ya, jalur kanan. Kau coba cari bekas penanda-penanda juga, string atau apapun itu. Ada, atau cari sampah. Oh, sampah. Oke. Berarti kita di jalur yang benar. Ada sampah lagi. Berarti kita di jalur yang benar. Sampah. Aduh. Oke. Agak lumayan aneh sih sebenarnya masuk ke gunung. Kemudian yang menjadi penanda kehidupan ataupun jalur adalah sampah. Tapi ya realitanya seperti itu. Wah, ada sampah sini. Ada sampah. Kantongan. Di salah satu titik pendakian, perdebatan kecil terjadi antara saya dan Rehan untuk memutuskan di mana kami harus camp. Oh, bisa aja kita di sini. Ya, kayaknya kita sudah sampai di puncak ataupun pos terakhir atau apa. Yang sudah ada wilayah yang lumayan datar. Puncak ini kah? Yes. Kita istirahat dulu. Di sana, Pi. Mau game sini kah? Pilihannya antara ngecamp di sini atau ngecamp di puncak. Cuma takutnya kan takutnya kalau puncak kan terlalu terbuka, angin, takutnya itu. Ini kan masih agak lebih relatif aman. Saya pilihannya cuma istirahat dulu di sini, kemudian cari sumber air, kita makan, kita baru kemudian hunting, lihat kondisi bagaimana. Karena takutnya kalau kita naik ke atas terlalu terbuka, kita pasang tenda, wadidaw, kita terbang. Tapi kalau bagus di atas mungkin gimana? Yes. So kita harus istirahat dulu, lihat dulu kondisinya. Oke bos. Oke. Pesan bijak, jangan buang sampah sembarangan. Oke. Jangan buang sampah sembarangan. Yang bisa dibuang apa itu yang? Nah, Apa yang bisa dibuang? Tapi karena pertimbangan sumber air, kami memilih untuk terus berjalan, berharap di puncak sumber air kami temukan. Aduh, Rehan susah move on. Bagaimana anunya? Menurun. Tidak ada tanda-tanda. Kalau tidak ada tanda-tanda mundur, kita cari string penanda jalur. Semakin ke puncak, rimbun hutan makin lebat. Kami hanya berpatokan pada jejak sampah dan string yang ada. Kita coba saja ambil jalur kanan. Agak lebih dalam kayaknya. Agak lebih dalam. Coba mundur ke belakang sana. Tadi kan saya lihat masih ada sampah di sana. Ada botol. Yes. Ini kan ada sampah. Ada jalur naik enggak? Kecil sekali. Mari kita ambil jalur yang anu. Kita ambil jalur yang tadi, yang ke kiri. Tunggu dulu bos. Opa tidak kuat untuk ini. Serius. Awas. Oke, 1, 2, 3. Oke, lanjut. Semakin masuk. Belum ada sih. Satu-satunya kayaknya jalur pendakian yang saya dapat sendal. Siapapun yang bawa sendal ini, Mbak, sampahnya dibawa turun, Mbak. Ya, kalau model sendal seperti ini, kalau dipakai untuk ke mall, oke, cocok. Cuma kalau mau digunakan untuk jalur pendakian, wah, Nggak ada giginya.
Ini anjay. Koreksi kayak saya kawan kata kalau saya salah. Sebenarnya kan kita melakukan petualangan kan ke alam liar seperti ini, sebenarnya kan poin utamanya sebenarnya adalah keselamatan, safety. Saya sih berharap bahwa sendal ini tidak digunakan untuk melakukan pendakian. Karena ya pertama kan kasihan karena harus putus. Yang kedua kan kasihan harus dibuang di hutan seperti ini yang ujungnya bakalan jadi sampah. Yang ketiga ini tidak safety. Jadi sebenarnya saya bukan orang yang menuntut harus pakai sepatu trekking atau apapun, tapi minimal gunakanlah perlengkapan yang memang harusnya digunakan di alam. Karena kalau model seperti ini sekali lagi keselamatannya kita menjadi taruhan. Kan kasihan tim SAR yang harus datang lagi jauh-jauh untuk mengevakuasi karena model seperti ini. Dan sekali lagi menjadi sampah. Gak salah kalau saya bilang sesian semakin rusak. Kita cari string lagi, takutnya nyasar. Tapi kayaknya kita tidak nyasar karena sekali lagi ada sendal berarti ada kehidupan, ada sampah berarti ada kehidupan. Lanjut lagi. Shit. Dia menurun. Pastikan masih ada string yang masih ada tanda-tanda. Ya, hidup seperti itu memang. Kadang naik, kadang turun. Ada kan? Seperti itulah manusia. Kadangkala Tuhan baru kasihkan posisi turun sedikit, sudah mengeluh. Kok saya turun. Kapan nanjak-nanjaknya? Nah, pas dikasih nanjak, ya nanjak terus Tuhan. Dasar manusia. Jangan pernah remehkan jalur. Tadi saya bilang, aduh, tangga. Saya pikirnya sampai ke puncak itu tangga. Ternyata tidak. Ternyata sesian juga lumayan padat, lumayan rimbun dan membuat saya agak ngos-ngosan. Rehan, bagaimana? Mantap. Ayo lanjut lagi sampai ke puncak. Puncak. Puncak betulan atau puncak main-mainan? Main-main. Kok kayak pendakian? Sudah sedikit lagi. Sedikit mah. Puncak itu datse. 3 pos lagi. 3 posnya kok sampai 3 jam. Puncak itu. Betul enggak? Serius. Kok jangan kayak mantan yang. Aku sayang sama kamu. Dia selingkuh. Aduh. Untungnya mantanku udah kayak model seperti itu. Yang terakhir, aku sayang sama kamu. Ya, ayo kita nikah. Ayo. Puncak katanya sudah dekat. Akhirnya meter dari permukaan laut. Puncak tertinggi Tanah Toraja. Sesian kami datang.
jam berapa, Rian? Jam 11. Tadi kami tuh startnya dari jam 8, sekitar jam 8 sampai jam 11. Alhamdulillah sampai di Triangulasi Sesean. Tapi ada PR baru, karena kami kan terus terang tidak tahu jalur. Yang menjadi PR-nya adalah mencari sumber air. Cari sumber air di sini. Karena terus terang airnya kami sisa setengah botol ini. Setengah botol. Tidak sampai 1 literan. Karena planningnya kami itu mau ngecamp di sini supaya bisa dapat air, kemudian bisa ambil gambar ketika sunrise dan sunset. Cuma itu ya. Nggak tahu di mana sumbernya. Ya mungkin petualangan selanjutnya kita adalah mencari air di Sesean. Dengan kondisi ini sebenarnya sudah sekitar 30 menitan kayaknya dari tempat istirahat yang terakhir. Informasinya ada air di puncak. Kemudian tadi sempat beberapa kali juga hubungi karena sempat dapat jaringan, katanya di dekat tebing. Kalau ini hasil dari meras